Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Energi Islam. Puisi buat UAS, jalan-jalan ke Asahan, singgah sebentar ke Batubara. Alhamdulillah dapat berjumpa dengan tak sesuai ini. Alhamdulillah dapat berjumpa dengan guru yang dirindukan. Semoga senantiasa sehat dan bahagia. Sesuai kan? Setelah hilang takut, hilang sedih, baru bahagia. Ini apa namanya ini? Tiba-tiba menulis kalimat yang sesuai dengan isi ceramah. Itu namanya firasat. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kamu dengan firasat orang beriman, dia memandang dengan cahaya Allah. Ibu kalau bersih tulus memandang dengan cahaya Allah. Dulu guru saya di sekolah cerita begini. Ada seorang laki-laki, pesan dia ke bininya, kau kalau apapun yang kau buat ucapkan bismillah. Dia mau memasak, bismillah. Dia mau mencuci, bismillah. Dia mau memandikan anak, bismillah. Rupanya lakinya ini agak jahat sedikit. Cemana supaya biniku ini mati. Dia ambilnya ular berbisa, dimasukkannya dalam tempat beras. Maksudnya biar supaya pas bininya nanti mau masak, dipatuk ular mati, supaya dia bisa macam tahu aja. Nah, akhirnya dimasukkannya ular berbisa ke dalam tempat beras tadi. Tiba-tiba pas malam itu dia balik ke rumah, ditengoknya masakan udah siap. Kok tak mati dia? Heran dia, kok tak mati? Ditengoknya tempat beras tadi, mau menengok ular tadi apakah lepas. Tidak, di senternya lah, senternya kan. Ibu mau cepat aja lakinya tadi mati. Ini menunjukkan dendam. Tenang dulu, selesai. Begitu ditengoknya tempat beras tadi, tengoknya tempat beras, rupanya ular itu sudah berubah menjadi emas. Kenapa ular itu berubah menjadi emas? Semua kita mengucapkan bismillah. Kenapa berubah menjadi emas? Keikhlasan dan ketulusan. Berubah menjadi emas. Tobat si laki-laki, tak jadi dia mati, Bu. Saya tahu semua ibu menginginkan dia mati, tapi ibu yang ikhlas tadi tak mau lakinya mati. Nah, saya tahu ibu, solidaritas ibu kuat dengan dia tadi. Paham saya itu? Paham saya. Maka nanti sebelum memasak, tengok-tengok dulu tempat beras. Izin bertanya Pak Ustaz, saya pernah membaca istri yang durhaka tak dapat syafaat dari Rasulullah. Durhaka seperti apa yang dimaksud itu Pak Ustaz? Prinsipnya begini, baik sama suami, baik sama orang tua, la ta'ata li makhluqin fi ma'syiatil khaliq. Tak boleh taat kepada makhluk kalau maksiat kepada Allah. Jadi yang dimaksud durhaka pada suami, suami nyuruh sholat, dia tak mau. Suami nyuruh baca Quran, dia tak mau. Suami nyuruh berjilbab, tak mau. Kau kenapa tak berjilbab, dek? Alah, abang baru pengajian 2 kali online, mau jadi ustaz pula. Sambal abang pakai lado hijau nanti. Nah, itu bukan durhaka, itu namanya suami istri duralek, lebih tinggi lagi dari itu. Di atas ini. Tak ada orang di Batam ini macam itu. Habis semua udah ditelan-telan ikan laut sana. Ya pula diaminkan. Biar jauh, Ustaz. Udah, insya Allah ibu semuanya solihah. Ustaz Abdul Somad, dulu saya ahli maksiat. Alhamdulillah sekarang sudah tobat. Alhamdulillah. Pertanyaannya, bolehkah saya menjadi imam sholat di masjid? Permisi lu sama pengurus. Urutan, saya sebutkan dulu urutan imam. Urutan imam yang pertama ulil amri.
Urutan imam tuh ulil amri. Makanya waktu di Madinah itu imam Nabi Muhammad SAW. Sakit Nabi Muhammad, baru disuruh Nabi Abu Bakar jadi imam. Abu Bakar jadi imam sampai meninggal, baru digantikan Sayyidina Umar. Umar meninggal, digantikan Sayyidina Utsman. Utsman meninggal, digantikan Sayyidina Ali. Pemimpin negeri sekaligus pemimpin sholat. Lalu kemudian imam yang kedua, imam ratib. Imam ratib, imam yang ditunjuk oleh negara. Kalau di Maroko imam itu PNS, ditulis pengumuman penerimaan imam. Kenapa begitu? Maka dia ada fit and proper test, dilatih, ditanya, dites hafalan Qurannya berapa, suaranya macam mana. Kadang kita kalau sholat di pinggir jalan mau pergi jauh, mampir kita di masjid, macam-macam bunyi imam. Wal maghdubi alaihim waladdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, ijajah nasrul. Tak ada huruf zal. Pak, ya. Kenapa dia maju jadi imam? Syukur dia maju, Pak. Kalau tak ada dia, tak ada sholat di sini. Tak ada fit and proper test imam. Oleh sebab itu imam yang pertama ulil amri, yang kedua imam ratib, imam yang ditunjuk. Tidak boleh orang maju ke depan. Siapapun yang datang ke Masjid Jami'atut Taqwa ini, datang ustaz dari Jakarta, sorbannya 4 lapis macam ban Vespa, tak boleh dia maju ke depan kalau tidak diizinkan oleh imam ratib. Makanya tadi sebelum sampai kemari saya pesankan Ustaz Iqbal nanti yang maju ke depan imam ratib aja, imam tetap. Baik. Oleh sebab itu imam ratib kita. Nah, tadi pertanyaannya, orang yang sudah taubat bolehkah dia jadi imam? At-taibu minadz dzambi kama la dzambalah. Orang yang sudah taubat, dulu sabu-sabu, narkoba, pezina, perampok, garong, semua sudah dia buat. Taubat dia, taubat nasuha, maka dia sudah suci sesuci-sucinya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tak menerima ampun dosa syirik, adapun dosa selain itu diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Illa man taba, orang yang bertaubat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah, beramal soleh. Taubat dia, beriman dia, beramal soleh dia, yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Semua dosa-dosanya dulu diampunkan Allah, dijadikan kebaikan. Makanya kita yang jadi makmum, kalau ada imam taubat, taubat bertato dia, bu anting dia, maju dia jadi imam, tak usah kita permasalahkan. Jangan nanti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini nampaknya tak sah, ini imam ini bertato, anting ini masih belobang telinganya. Ini nampaknya imam ini mantan funky ini, anak funk ini. Jangan, tak usah permasalahkan lagi, karena dia sudah taubat nasuha. Ada di Jepang itu yakuza itu semua badan ini bertatu, yang tak bertatu cuma lubang hidungnya aja, sampai ke muka-muka ini bertatu semuanya. Taubat dia, taubat imam di Jepang itu, tetap jadi imam, tak ada dipermasalahkan. Tato tidak menghalangi wudhu masuk ke dalam. Ini tak jadi masalah, kecuali imam itu berkutek, berarti bencong. Kutek menghalangi wudhu, tak bisa masuk. Adapun tato tak menghalang, tak usah dipermasalahkan. Begitu Pak. Bagaimana perempuan yang tak cocok lagi dengan suaminya, lalu kemudian dia menikah tanpa surat cerai? Perempuan yang menikah lagi dengan laki-laki satu lagi tanpa surat cerai dari yang pertama, maka tak ada satupun kua yang mau menikahkannya. Karena Pak Kua pasti akan menanya judul lagunya, kau masih gadis atau sudah janda. Kalau dia gadis ada surat keterangan orang tuanya, kalau dia janda ada sertifikat cerai dari pengadilan. Kalau dia nikah siri, maka orang yang menikahkan siri itu bisa dipidanakan. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dia sudah tak ada kecocokan karena sudah tak serumah 3 tahun, maka namanya khulu pakai ain, khulu. Si perempuan ini menggugat ke pengadilan. Tapi katanya kalau perempuan menggugat bergoncang tiang aras Pak Ustaz. Kalau laki-laki itu soleh, laki-laki itu soleh, baik, digugatnya. Kugugat dia Pak Hakim. Kenapa kau gugat? Gak maco, kampungan.
itu bergoncang tiang aras. Tapi kalau laki-laki tadi tak ngasih nafkah, memukul sampai biru-biru, kan banyak perempuan sekarang biru-biru matanya. Bibir pula bengkak macam Angelina Jolie, entah ditinju kawan tuh. Nah itu, maka kalau begitu boleh dia menggugat. Nah, prinsipnya kalau tidak melawan Allah Subhanahu wa taala, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Begitu prosesnya. Setelah keluar sertifikat baru. Kalau tidak, dia bisa digugat di pengadilan. Laki-laki itu bisa masuk penjara, yang menikah pun bisa masuk penjara. Karena kita negara hukum. Mohon nasihatnya Pak Ustadz, dalam kondisi Covid dengan kondisi ekonomi yang tak stabil, bagaimana menyikapinya dalam rumah tangga? Karena banyak, itulah yang udah dibahas selama 1 jam tadi. Oh lama payahnya. Itulah yang kita bahas dari tadi. Dengar, nanti dengar sekali lagi di radioku. Nantikan, dengar selalu ceramah para ulama kita melalui radioku Batam 104,7 FM. Like and share. Ustadz, apa hak suami terhadap HP istri? Karena banyak pertengkaran gara-gara HP. Lima hak ibu terhadap bapak. Catat, ingat baik-baik. Pertama, makan. Ibu tadi sudah dikasih makan? Yang kedua, pakaian. Ibu sudah dikasih pakaian? Karena sekarang banyak perempuan yang tidak diberi pakaian oleh suaminya. Tinggi istrinya 175, tapi dikasih kain cuma 50 cm. Kurang kain. Kadang belum selesai di tempat tukang jahit sudah dia ambil. Kadang kainnya panjang, resleting belum dipasang. Pas jalan kelihatan. Ustadz kok tahu? Saya ngelihat. Ibu sudah dikasih makan, ibu sudah dikasih pakaian, ibu diberikan tempat tinggal yang layak menurut kemampuan masing-masing. Sudah? Keempat, ibu mesti diberi pendidikan. Yang ngajar ibu ngaji, bapak. Yang ngajar ibu sholat, bapak. Yang ngajar ibu akhlak, bapak. Bapak adalah guru di rumah. Dan yang kelima adalah perhatian. Maka ibu selalu diperhatikan, dari mulai jilbabnya, dari mulai pakaiannya, termasuklah HP ibu diperhatikannya juga. Kok dari tadi sini Ustadz Somad, suatu ketika istri saya pergi kerja dan saya masuknya siang, tiba-tiba HP-nya berdering. Saya cek, rupanya mantan. Dia cari lagi di FB dan mereka sudah jalan-jalan Pak Ustadz. Hati saya selalu galau tiap hari. Jangan-jangan dia sudah buat ini, jangan-jangan dia sudah jalan ini, jangan-jangan sudah. Bayangkan menderitanya seorang laki-laki gara-gara HP istri yang sudah macam-macam. Gara-gara apa itu? Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram. Oleh sebab itu jaga ini masalah HP ini, jaga baik-baik. Nah, ini Ustaz Somad gak enak, selalunya HP perempuan aja. Oke, sekarang kita balik. Bagaimana dengan HP bapak-bapak yang lebih banyak perhatiannya ke HP, yang kata-katanya merayu, menggoda? Oleh sebab itu ini mesti dijaga. Kalau tidak, duduk bersama, bapak sama ibu duduk, HP-nya buat baliho besar-besar, judulnya mau dibawa kemana hubungan ini, atau buat besar-besar, jangan ada HP di antara kita. Saya mau nanya Pak Ustadz, gimana caranya mengelola keuangan keluarga secara islami jika suami istri bekerja? Ar-rijal, lagi-lagi Al-Quran. Semuanya yang menyelesaikan masalah ini Al-Quran.
ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan, bima anfaqu min amwalihim, karena mereka mengeluarkan nafkah biaya belanja. Makanya harta warisan laki-laki dapat 2 kali bagian perempuan. Ibu kalau 25, bapak dapat 50. Ibu kalau dapat 50, bapak dapat 100. Kenapa? Karena yang menanggung biaya pernikahan mahar bapak, yang menanggung sekolah anak bapak. Sekarang ibu memang anak orang kaya, punya ruko 2, rumah batu jendela kaca, punya bapak yang sudah sakit asma 2 hari lagi meninggal. Kaya. Si bapak juga punya duit yang sama. Bapak punya duit, ibu punya duit, menikah. Apa beda duit bapak dengan duit ibu? Dalam duit bapak ada hak ibu, tapi dalam duit ibu tidak ada hak bapak. Dalam uang bapak ada kewajiban nafkah untuk ibu, dalam duit ibu tidak ada. Tapi karena ibu cinta mati, maka ibu berkata, "Mas, aku tahu engkau kere, miskin, susah, melarat, tapi aku sudah terlanjur cinta padamu. Jangankan uang ini, nyawaku pun kuberikan. Ambillah semuanya, dengan syarat jangan kau nikah lagi." Nah, sudah jelas batasannya. Jadi kalau ada ibu punya kontrakan, PNS, pegawai, punya gaji, ibu tetap ngomong ke suami, "Mas, aku mau kirim uang ini ke anak yatim, mau biaya anak pesantren, mau kasih wakaf beras 1 karung." Tapi ibu ngomong ke bapak itu bukan minta izin, karena uang itu memang punya ibu. Ibu ngomong sebagai adab, sopan santun, tata krama, budi bahasa. Jadi bapak jangan kegeeran, dan ibu jangan kurang ajar. "Mas, ini uangku, ini kos-kosanku, ini rumahku, terserah aku. Kamu mau ikut ya? Kalau enggak, lebih dari kamu bisa aku dapatkan." Jangan, luka hatinya. Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Nah, oleh sebab itu maka jaga. Saya sudah mengeluarkan untuk biaya keluarga sebagian, sedangkan sebagiannya saya ingin membantu saudara yang kurang mampu. Tapi kadang saya suka berbohong jika untuk membantu keluarga yang memang butuh bantuan. Ini yang nulis pertanyaan bapak apa ibu? Kalau bapak sudah berikan yang 5, makan sudah, pakaian sudah, tempat tinggal sudah, pendidikan sudah, perhatian sudah, sesuai dengan urf, wa ashiruhunna bil ma'ruf, berilah mereka pergaulan urf. Urf itu seperti layaknya. Kira-kira layaknya standar orang daerah Pondok Aren itu perempuan diberi berapa? Tidak terlalu kaya, tidak terlalu miskin, yang sedang-sedang. Kira-kira diberi berapa? Standarnya misalnya 3 juta, 5 juta. Dia beri, maka sisanya itu terserah dia untuk yang lain. Maka dia sudah menunaikan kewajiban. Urf. Pengambilan hukum ada 10. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulu sahabi, istihsan, istisab, urf, tradisi, kebiasaan. Berapa yang layaknya untuk daerah Pondok Aren?